Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan para mahasiswa dan masyarakat Aceh, kami dari UT Aceh hari ini sangat berbahagia kedatangan seorang tamu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, Ibu Nurma. Beliau adalah seorang dekan yang sudah lama berkiprah dalam dunia sains dan teknologi, dan hari ini kita bahagia sekali bisa kedatangan beliau dan kita akan berbicara dan diskusi dengan beliau beberapa menit ke depan untuk kemudian kita bisa mengenal lebih dekat ya. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan informasi dari Fakultas Sains dan Teknologi. Rekan-rekan yang saya hormati, para masyarakat Aceh dari mahasiswa di UT Aceh, hari ini kami perkenalkan seorang kami perkenalkan Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dari UT Universitas Terbuka di Pusat. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Nurma sudah berapa hari di Aceh? Alhamdulillah sudah 2 hari 3 hari ini. 2-3 hari ini ya. Bagaimana kira-kira Bu pengalaman ke Aceh Alhamdulillah ini adalah kali pertama saya menginjakkan kaki di Banda Aceh dan luar biasa, ternyata di luar bayangan saya, gitu ya. Ternyata alamnya menakjubkan. Oke, selama 3 hari dengan hari ini ya Bu ya. Mungkin ada pengalaman yang menarik Bu yang bisa diceritakan? Ya, tentu yang pasti sejarah tentang tsunami ya. Itu yang menjadi salah satu trademark dari Aceh gitu ya, dan kemarin sempat mengunjungi museum tsunami. Betul. Kapal yang ada di atas rumah itu. Nah, ini sebagai bukti bagaimana dahsyatnya bencana tsunami pada waktu itu ya. Nah, baik. Mungkin langsung saja Bu ya, sebagai dekan Fakultas Sains dan Teknologi, barangkali sambil Ibu nanti menjelaskan dan memaparkan apa itu FST dan apa cakupannya. Kalau kita mengibaratkan FST ini sebagai pintu masa depan, kira-kira peluang apa saja nih yang bisa didapatkan oleh mahasiswa yang ingin bergabung ke dalam fakultas kita tentunya di Aceh. Oke, baik. Para mahasiswa ataupun masyarakat juga di lingkungan Aceh dan dimanapun berada, tentunya ini merupakan suatu kebahagiaan saya bisa hadir di sini, dan tentunya saat ini saya sebagai mendapatkan amanah sebagai dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka memiliki semangat dan juga harapan agar masyarakat dimanapun berada bisa mengenyam pendidikan tinggi khususnya di bidang sains dan teknologi, karena kesempatan untuk berkuliah di tatap muka terbatas, dan saya yakin masyarakat di lingkungan Aceh ini banyak yang berminat untuk masuk ke bidang-bidang sains dan teknologi. Dan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka memberikan kesempatan dan harapan kepada para masyarakat. Dan saat ini kami ada 8 program studi. Yang pertama adalah matematika, kemudian statistika, biologi, agribisnis, perencanaan wilayah dan kota, kemudian sistem informasi, sains data, dan juga teknologi pangan. Nah, program-program studi tersebut saya kira menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk bisa mengembangkan, bisa membangun daerahnya, apalagi program-program tersebut relate ataupun relevan dengan program Asta Citanya Pak Presiden Prabowo saat ini ya. Dan itu menjadi salah satu dukungan dari FST Universitas Terbuka dengan pendidikan jarak jauh agar bisa mewujudkan cita-cita untuk membangun bangsa dan negara. Oke Bu, terima kasih. Cukup jelas ya rekan-rekan UT Aceh dan masyarakat Aceh juga. Ternyata memang banyak prodi yang ada di FST, ada 8 prodi disebutkan dan semuanya relate dan relevan dengan keadaan Aceh sekarang ini ya. Aceh dengan tantangan geografisnya, tantangan peluang-peluang yang ada yang apalagi kita sering ada bencana ya Bu ya. Ini adalah sebuah peluang dan tantangan juga sebenarnya. Dan kita tunggu nih rekan-rekan UT Aceh untuk semakin penasaran dengan prodi-prodi yang ada di FST dan nanti mulai akan bertanya dan mungkin akan admisi segera begitu ya. Nah, terkait dengan kuliah di FST Bu, terkait dengan sains dan teknologi, apalagi tadi ada dukungan dari asatidahnya Pak Presiden Prabowo gitu ya. Nah, banyak orang berpikir kan Bu ya, kalau kuliah di sains dan teknologi pasti akan membutuhkan
pertemuan tatap muka dengan dosen dan kemudian adanya ruang laboratorium. Nah, apa kira-kira jagoan dari FST, teknis yang diperkenalkan oleh FST untuk membuktikan bahwa kita belajar sains teknologi juga bisa melalui pembelajaran jarak jauh? Kira-kira. Ya, betul. Tentunya untuk mencapai CPL, capaian pembelajaran lulusan, kita sama dengan perguruan tinggi konvensional. Jadi sehingga kita nanti siap bersaing dengan perguruan tinggi manapun. Nah, untuk itu walaupun FST dengan pendidikan jarak jauhnya, program studi yang mewajibkan untuk praktikum itu tetap kita laksanakan. Nah, bagaimana caranya? Kami bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat, kita jalin kerjasama sehingga kita bisa lab yang ada di perguruan tinggi tersebut bisa kita gunakan bagi para mahasiswa UT agar bisa melaksanakan praktikum sesuai dengan kurikulum yang sudah kita tetapkan, dan insya Allah nanti lulusannya pun akan sama dengan perguruan tinggi yang lain seperti itu. Sehingga teman-teman yang punya minat untuk masuk ke program studi FST, dalam hal ini sebagai contoh adalah biologi ataupun juga teknologi pangan, jangan khawatir, pelayanan untuk pelaksanaan praktikum tetap kita laksanakan, dan itu menjadi salah satu kegembiraan bagi para mahasiswa UT tentunya yang mengambil program studi tersebut, karena mereka bisa bersosialisasi dengan teman-temannya dan menjalin kerjasama dengan teman-teman yang kita tahu bahwa para mahasiswa UT itu hampir sudah bekerja ya, sebagian besar sudah bekerja. Nah, itu menjadi salah satu sarana dan wahana bagi teman-teman mahasiswa untuk menjalin kerjasama nanti setelah lulus. Jadi mereka yang sudah bekerja itu biasanya memberikan informasi dan juga kesempatan-kesempatan kepada teman-teman yang mungkin pada saat ini belum bekerja. Nah, untuk itulah kesempatan untuk bisa berkolaborasi, kemudian bersinergi dengan teman-teman itu menjadi salah satu nilai unggul barangkali sebagai mahasiswa UT ya. Iya, oke. Cukup menarik ya rekan-rekan mahasiswa UT Aceh dan calon mahasiswa tentunya masyarakat Aceh. Ternyata tidak perlu khawatir, FST atau dalam hal ini UT ya menyediakan pengalaman praktik dalam laboratorium juga. Jadi Anda jangan khawatir, kalaupun belajar tentang sains dan teknologi itu tetap bisa activity dalam praktikum dalam laboratorium. Tentu kita akan melakukan kerjasama dengan kampus-kampus ternama dan memiliki kontribusi yang baik dalam peningkatan keterampilan praktik. Nah, jadi jangan ragu ya. Insya Allah UT selalu bertanggung jawab ya untuk kemudian menghadirkan lulusan yang insya Allah setara kurikulumnya dengan kampus-kampus lain ya. Apalagi kan kewajiban kampus sekarang semua sama ya. CPL itu harus terpenuhi dan praktik pun harus dilakukan di kampus. Oke, luar biasa ya. Jadi jangan ragu ya pemirsa untuk para UT mahasiswa UT Aceh. Nah, Ibu, mungkin karena tadi Ibu juga menyebutkan adanya interaksi ya, sosialisasi mahasiswa kita walaupun sedang bekerja, jadi fleksibel bisa kuliah sambil bersosialisasi dengan mahasiswa lain gitu ya, dalam praktikum atau dalam kegiatan laboratorium. Nah, kira-kira interaksi apalagi Bu yang bisa didapatkan oleh mahasiswa dalam hal ini mungkin dalam kegiatan-kegiatan mahasiswaan ya, yang kira-kira itu bisa meningkatkan minat dan bakat para mahasiswa sehingga animo masyarakat untuk bergabung dengan UT itu juga cukup luar biasa gitu ya. Bagaimana Bu kira-kira tentang interaksi mahasiswa? Para mahasiswa maupun calon mahasiswa jangan berkecil hati, jangan berpikir bahwa belajar dengan sistem jarak jauh itu adalah mandiri yang tidak berkenalan ataupun berinteraksi dengan dosen ataupun juga mahasiswa. Jadi para mahasiswa memiliki kesempatan yang luas untuk bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Antara lain para mahasiswa kita dorong agar bisa mengikuti kegiatan misalnya seperti lomba-lomba yang ada di wilayahnya, baik tingkat lokal maupun juga nasional, kita support bahkan internasional. Jadi para mahasiswa kita berikan dukungan bantuan pendanaan bagi mereka yang akan mengikuti lomba-lomba baik di tingkat lokal, nasional maupun juga internasional, ataupun juga student mobility. Dalam waktu dekat ini kami akan mengirimkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan di Universitas Selangor dalam waktu dekat. Jadi kami mengirimkan mahasiswa dari beberapa fakultas yang kami seleksi, kemudian kami kirimkan, dan itu pendanaannya semua dari UT. Gitu. Selain itu juga kami mengundang para mahasiswa dari luar negeri
untuk bisa mengikuti kegiatan di universitas terbuka, dan tentunya ada beberapa mahasiswa UT yang kita libatkan dalam kegiatan tersebut. Selain itu juga para mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal penelitian, kemudian proposal PKM, ataupun juga dilibatkan oleh para dosen untuk mengikuti kegiatan penelitian maupun juga PKM, dan juga kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh Delmawa dari kementerian, dan biasanya dari program studi itu akan melakukan rekrutmen para mahasiswa potensial untuk dibimbing menyusun proposal. Dan alhamdulillah beberapa mahasiswa yang kita bimbing kemudian mengajukan proposal ke Belmawa dan lolos pendanaan, kemudian juga masuk finalis untuk mengikuti PIMNAS tingkat nasional. Dan itu merupakan suatu prestasi bagi para mahasiswa dan pengalaman yang sangat berharga bagi para mahasiswa. Wah, alhamdulillah sekali ya, banyak fasilitas dan aktivitas minat dan bakat ya, Bu. Dan pembimbingan yang sama dengan kampus pada biasanya, luar biasa. Ibu, satu lagi, kira-kira apakah ada atau mungkin Ibu pernah teringat sebuah pengalaman paling menarik ya dari mahasiswa selama mereka berinteraksi dengan dosen, dengan aktivitas pembelajaran di UT, apa kira-kira pengalaman paling menarik yang dirasakan oleh mahasiswa sehingga mereka boleh dari daerah manapun, Bu, dari daerah yang lain, untuk pengalaman kepada para mahasiswa kita. Ya, nah, keunikan dari mahasiswa dengan sistem belajar jarak jauh itu, walaupun mereka itu terpisah secara fisik dengan dosen, tetapi ketika kita melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para mahasiswa, mereka itu sangat terkesan dengan para dosennya. Nah, sehingga ketika mereka itu lulus masih ingat dengan alma maternya, kemudian ketika mereka sukses itu masih teringat. Sebagai contoh, ada mahasiswa biologi itu yang sudah lulus kemudian mereka menjadi pengusaha, memiliki perusahaan di dalam bidang masih di bidang sains, yaitu dalam mikroskop, dalam bidang mikroskop. Nah, mereka kemudian ingat alma maternya, kemudian memberikan sumbangan peralatan untuk lab kita, gitu ya, untuk lab universitas terbuka yang ada di UT Pusat. Nah, kemudian mereka juga kembali menghubungi kami ketika mereka akan melanjutkan studi ke S2 maupun juga S3, dan hingga saat ini pun mereka itu masih terkesan dengan kita, gitu. Jadi komunikasi yang kita bangun walaupun terpisah jarak dan juga nggak ketemu fisik secara langsung, sesekali kita bertemu, itu merupakan pesan yang sangat berharga bagi mereka. Ketika mereka kita libatkan untuk kegiatan, misalnya seminar nasional, internasional di UT Pusat, kemudian mereka kita ajak melakukan penelitian, itu sesuatu yang sangat berkesan bagi mereka. Dan tercatat sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang ya, apalagi tadi memberikan sumbangan ya, Bu ya. Betul ya. Wah, luar biasa. Untuk mahasiswa kita, untuk calon mahasiswa yang masih ragu-ragu nih, kira-kira apa alasan yang paling kuat yang kira-kira bisa kita sampaikan ke calon mahasiswa FST ini agar calon mahasiswa mau menjadikan FST sebagai tempat untuk memulai membangun masa depan dari bidang STEM atau bidang sains dan teknologi? Artinya bahwa kesempatan terbuka luas bagi para mahasiswa yang berminat untuk berkarir di bidang sains dan teknologi. Saat ini jumlah mahasiswa kami yang paling banyak ada sistem informasi. Nah, mungkin bagi para kaula muda ini yang suka utak-atik komputer dan sebagainya dalam bidang ilmu komputer gitu ya, mungkin sistem informasi menjadi pilihan gitu ya. Dan tentunya ini prospek ke depan yang sangat besar untuk bidang karir maupun juga pekerjaan yang membuka peluang luas bagi para mahasiswa di bidang sistem informasi, dan itu menjadi salah satu pilihan yang bisa menjadi unggulan bagi para calon mahasiswa, dan tentunya masyarakat bisa memilih program-program studi yang ditawarkan tadi, dan jangan ragu bahwa dengan tetap bekerja, kemudian dengan keterbatasan waktu, ekonomi, itu insya Allah dengan universitas terbuka itu akan bisa tertangani gitu ya, akan dapat mengikuti dengan baik, dan insya Allah kesuksesan akan di tangan Anda. Alhamdulillah ya. Jadi kepada para calon mahasiswa UT Aceh yang nanti akan berminat memilih Fakultas Sains dan Teknologi, tentu dengan prodi yang ada di sana, jangan ragu karena peluang terbuka lebar, kesempatan sangat luas ya. Apalagi tadi Ibu Dekan menyampaikan, Ibu Nurma menyampaikan bahwa
paling banyak paling banyak mahasiswa ada di prodi sistem informasi, ya, dan itu betul. sangat relevan dengan konteks Perkembangan masa depan ke depan ya. Nah, oleh karenanya, ayo semuanya jangan ragu-ragu, kemudian kita mengambil kesempatan ini dengan baik. Yang terakhir Bu Norma, saya ingin konfirmasi, kalau misalnya calon mahasiswa ini nih, ingin melihat-lihat tentang informasi tentang prodi yang ada di FSD, kira-kira bisa membuka di bagian mana, dan apakah di katalog semua tersedia atau bagaimana? Ya, untuk keterangan lebih lanjut untuk program studi yang dari FSD, silakan buka websitenya, jadi fstut.ac.id, dan di sana tersedia informasi terkait dengan program studi yang ada, kegiatan apa saja yang dilaksanakan. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi dan memotivasi para calon mahasiswa untuk bisa mendaftar ke FSD, Universitas Terbuka. Baik, terima kasih Bu Nurma sudah memberikan banyak penjelasan kepada kita ya, masyarakat Aceh dan para calon mahasiswa di Aceh. Insya Allah mudah-mudahan ke depan masa depan generasi muda kita ya di Aceh bisa berkontribusi untuk membangun Aceh dalam bidang sains dan teknologi, karena itu sangat relevan dengan cita-cita dari Pak Prabowo dan Gibran dalam cita-citanya beliau. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nurma atas kesempatannya, dan mudah-mudahan bisa kembali ke Jakarta dengan selamat. Kapan Bu rencananya, hari ini? Insya Allah sore ini. Sore ini ya. Mudah-mudahan sampai ke tujuan dengan selamat dan bisa beraktivitas kembali di UT Pusat mulai besok ya Bu ya, masuk lagi, dan sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.